Halo, selamat datang di channel Bahyuker Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita mau ngomongin yang agak-agak sensitif dikit nih, tentang micin. Nah, emangnya bener micin itu bikin goblok? Mitos apa fakta sih? Nah, tapi sebelumnya saya mau ngomongin dulu tentang yang namanya sejarah ditemukannya micin. Karena ini banyak banget orang yang nggak tahu. Nah, ceritanya begini. Jadi pada tahun 1908 ada seorang ilmuwan dari Jepang, namanya adalah Kikunai Ikeda. Nah, ilmuwan ini yang namanya Kikunai Ikeda ini meneliti tentang masakan. Nah, dia meneliti tentang masakan-masakan yang mengandung rumput laut. Nah, masakan yang mengandung rumput laut itu kok rasanya itu beda sama masakan lainnya. Jadi rasa itu dikategorikan jadi 4 di luar rasa pedas ya. Itu ada manis, asin, pahit, sama asam. Jadi cuma ada 4 rasa. Tapi ini ada rasa kelima yang bukan dari 4 tadi gitu. Jadi campuran pun bukan. Nah, setelah diidentifikasi, dia kasih nama ini adalah umami. Nah, umami ini kalau bahasa Indonesia mungkin rasa gurih gitu ya. Nah, ini ditemukan oleh Kikunai Ikeda pada tahun 1908. Nah, dia cari tahu nih, rasa umami ini dapatnya dari mana? Rumput laut tadi diteliti, diekstrak sama dia, dia menemukan bahwa ada zat yang namanya asam glutamat, gitu. Asam glutamat yang menimbulkan rasa umami. Nah, dia coba-coba isolasi, terusan disintetis, akhirnya jadilah monosodium glutamat atau yang kita kenal sebagai micin. Nah, itulah pertama kali ditemukan MSG atau micin. Nah, sebetulnya kalau MSG itu sejarahnya juga agak panjang. Jadi pada tahun 1908 tadi ditemukan rasanya umami itu ditemukan dan diidentifikasikan. Pada tahun 1909 baru perusahaan namanya Ajinomoto yang kita kenal ya, itu didirikan di Jepang untuk memproduksi micin tadi gitu, MSG. Nah, pada tahun 1912 umami ini itu diperkenalkan ke seluruh dunia bahwa ini loh ada rasa kelima namanya umami. Jadi diperkenalkan kalau nggak salah itu di forum tuh di Amerika. Nah, baru pada tahun 1985 rasa kelima umami ini itu baru diakui oleh masyarakat ilmuwan dunia. Jadi beberapa puluh tahun ini cuma diperkenalkan aja tapi tidak diakui sebagai rasa kelima. Tapi pada tahun 1985 baru diakui bahwa ya memang diakui bahwa rasa ini memang ada dan otentik. Nah, pada tahun 2000 ditemukanlah reseptor di lidah gitu ya. Bahwa ternyata di lidah itu emang ada reseptor khusus yang bisa merasakan rasa umami. Tadinya lidah itu cuma bisa ngerasain manis, pahit, asam, dan asin. Nah, ini ternyata ada reseptor khusus yang merasakan rasa umami. Jadi bukan campuran, tapi emang ada reseptor khususnya. Nah, pada tahun 2006 baru ditemukanlah reseptor rasa umami itu di dalam perut. Jadi perut aja itu bisa merasakan yang namanya umami. Jadi ketika kita mendapatkan rasa umami, perut itu rasanya enak. Makanya kita tuh ketika makan rasa-rasa yang gurih, mulutnya enak, perutnya enak. Nah, kita bahas lagi sekarang tentang masalah apakah benar micin ini bikin goblok gitu ya. Tadi kan sejarahnya udah, jadi ini baru ke intinya. Apakah benar gitu ya, micin ini bikin goblok? Kita bahas ilmiahnya dulu. Oke, jadi ini ada penelitian dari BBC Earth Lab. BBC itu kalau nggak salah dari Inggris. BBC itu mengatakan bahwa rata-rata tiap orang gitu ya, itu mengkonsumsi 10 gram sampai 20 gram micin atau MSG setiap harinya. 10 gram itu berarti sekitar 1 sendok makan. Berarti setiap hari orang itu rata-rata mengkonsumsi 1 sampai 2 sendok makan, dan itu adalah angka yang aman. Nah, kalau kita ngomong tentang makanan-makanan snack, makanan ringan, itu biasanya itu cuma mengandung setengah gram. Jadi ya cuman 1/20 sampai 1/40 dari batas aman. Jadi sebetulnya snack-snack itu ya masih lumayan aman ya. Nah,
Tapi sebetulnya yang kita nggak tahu bahwa ternyata di tubuh kita sendiri itu juga memproduksi MSG. Jadi tanpa kita mengkonsumsi MSG sendiri, kita tuh sudah memproduksi MSG dalam tubuh kita sendiri. Berarti secara alami itu kita tuh punya MSG dalam tubuhnya. Nah, kalau tadi angka amannya adalah 10-20 gram yang dimasukin, nah kita tuh ternyata memproduksi sebanyak 50 gram. Artinya apa? Artinya yang kita produksi itu sudah jauh lebih banyak daripada yang kita konsumsi. Jadi memang itu sebetulnya aman asalkan dosisnya tidak berlebihan. Nah, bagaimana dengan di Amerika? Nah, di Amerika ada yang lembaga seperti BPOM lah namanya, itu adalah FDA, Food and Drugs Administration. Nah, itu menyatakan bahwa MSG adalah bahan yang aman untuk dikonsumsi karena banyak gosip-gosip di Amerika juga MSG itu menyebabkan kanker lah apalah, tapi FDA ini menyatakan bahwa MSG adalah zat yang aman untuk dikonsumsi. Nah, ini kan yang aman-amannya aja gitu ya. Tapi emang bener MSG itu full aman gitu ya, bener-bener aman, nggak ada masalah, nggak akan bisa menyebabkan efek samping. Nih jawabannya adalah ini, Chinese Restaurant Syndrome. Jadi di Amerika itu ada sebutan namanya Chinese Restaurant Syndrome. Ini adalah sindrom atau kumpulan gejala ketika kita kelebihan MSG atau alergi terhadap MSG. Jadi ada gejala ringannya, ada gejala beratnya. Nah, buat orang-orang yang kelebihan MSG atau sensitif atau alergi terhadap MSG, ini punya gejala yang pertama, yang ringan dulu ya. Yang ringan tuh ini saya baca aja nih. Burning sensation in the neck, forearms and chest. Jadi rasa kebakar, rasa panas di tengkuk ya, di leher, di tangan sama di dada. Jadi rasanya panas, itu gejala ringan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah facial pressure or tightness. Jadi di muka itu rasanya kayak tebel gitu, rasanya kayak kaku. Jadi gimana? Kayak mati rasa mungkin ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah headache, sakit kepala. Keempat nausea. Nausea itu mual, rasa mual. Terusan yang kelima palpitation, berarti jantungnya berdebar. Keenam chest pain, dadanya sakit. Terusan yang berikutnya adalah drowsiness and weakness, badan rasanya lemas, jadi kayak kehilangan tenaga. Nah, yang terakhir yang gejala ringannya adalah bronchospasm or difficulty in breathing in asthmatics. Jadi ada beberapa orang yang setelah makan micin dia sesak nafas, asmanya bisa kambuh. Itu ya adalah gejala yang ringan. Nah, kalau gejala yang berat gimana? Nah, perlu diketahui bahwa biasanya yang kena gejala berat ini bukan orang karena kelebihan micin ya, tapi karena memang dia alergi sama micin atau hipersensitif terhadap micin. Gejala yang pertama adalah anafilaksis, itu shock. Shock itu gemeteran, jadi tremor gitu ya, gemeteran. Yang kedua adalah seizure. Seizure itu kejang. Kan pertama tadi cuman gemeter, habis itu dia baru kejang. Nah, yang ketiga adalah dysrhythmias. Dysrhythmias itu berarti jantungnya detaknya jadi nggak normal. Jadi yang harusnya jantungnya itu detaknya itu seirama gitu, nanti iramanya itu nanti naik turun. Nah, setelah itu ada yang namanya hypovolemic shock. Nah, ini artinya adalah suatu shock gitu, badannya shock itu karena darah sama cairan tubuh itu berkurang tiba-tiba. Nah, yang terakhir adalah fainting spells with marked fall in blood pressure and constricted throat. Berarti pingsan ditandai dengan turunnya tekanan darah dan rongga tenggorokan yang menyempit. Jadi tekanan darahnya turun, habis itu dia sesak nafas. Nah, yang ini adalah gejala-gejalanya yang berat. Jadi kalau orang yang cuman kelebihan MSG aja mungkin dapatnya gejala ringan. Tapi kalau dia dia memang sensitif, dia ada alergi, dia mungkin bisa mendapatkan gejala yang berat. Nah, jadi makanya nggak semuanya penelitian bagus, tapi nyatanya ada hasil-hasil yang jelek juga. Jadi kita mesti gimana gitu, menyikapinya gimana. Terus terang di Indonesia banyak banget hoax dan banyak mitos-mitos tentang micin ya, termasuk micin bikin goblok.
dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata micin tidak goblok, tapi memang kalau kebanyakan bisa bikin beberapa gejala-gejala fisik seperti tadi, tapi tidak goblok. Nah, jadi gimana kita menyikapi micin? Ya paling gampang adalah ya seininya aja lah, makan perlunya aja. Kalau bisa nggak usah sih, kalau menurut saya pribadi, kalau bisa sebisa mungkin nggak usah pakai micin. Toh di tubuh kita sendiri pun juga sebetulnya sudah mengkonsumsi micin lebih dari cukup. 50 gram itu berarti sekitar 2 sampai 5 kali lipat dari yang kita konsumsi dari luar. Oke. Jadi untuk masalah micin saya serahkan kepada teman-teman sendiri bagaimana menyikapinya. Tapi yang jelas bahwa micin tidak bikin goblok. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Wahyu Krinisya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.